Halo Yusuf, Sup. Wah, nanti dulu ya gamenya. Oke, Iya, kita mulai ya. Oke, jadi Yusuf, gimana kabarnya? Hari ini kosong ya? iya, kosong juga. Oh, oke. Oh, jadi latihan untuk ininya, apa namanya? Mobilnya itu kapan aja Yusuf? eh Biasanya Senin sampai Sabtu gitu. Tiap hari? Nggak tiap hari juga sih. Cuman eh Oh, bukan minggu pokoknya. di jam berapa, Sup? Mungkin siang-siang gitu. Siang-siang. Oh, oke. Udah ke ini, jalan raya? Udah masih belajar di itu sih. Di kayak perumahan gitu. Oh, oke, oke. Oke. Nah, hari ini lesson 2, lesson 3, lesson 4. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Sup? Yang kemarin? Kemarin itu Mhm. fungsi untuk ke atas bawahnya belum ada juga ya. Oh, ya, betul. Saya belum ini. Itu saya mengira Yusuf bakal ini mau ngisi gitu. Aku Aku nyoba takut. sih tapi nggak bisa. Coba share. Boleh share screen ya. Belum saya buka. Oh, silakan. Oh, ngelek. Oke. Dung, deden, dung, ded, dung, ded. Hmm. Udah diaktifasi lingkungannya. Ini lagi kayak blinking. Kenapa ya kayak gini? Ini kayaknya nge-lag, Sup. Iya, pur ngelek. Wow, coba di close dulu. Terus detik. Saya juga mau ganti ini. Kemarin saya Ah, copy paste. wow. Waktu saya share screen jadi agak ngelag ya. Oh ya. Kayak loading terus gitu. Oh, di share screennya kelihatannya gimana ya? White screen. Oh, White screen, Sup. Ah, sekarang black screen. oh ngelag banget ya. Mungkin, Sup ya. Ah, sekarang udah nih. Oke, kita lihat. If pacman.rect.x itu kurang dari 80 pixel ketika bergeraknya. Mhm. Else-nya, elipnya atau else-nya nggak ditaruh, Sup. Yang ini. Kemarin udah Enggak. ada ganti ke. Bukan. Yang coba ke atas. Saya boleh anotasi nggak, Sob? Iya, Boleh, izinkan ya. Enable annotation.
Udah? Udah, sebentar ya. Ini maksud saya. Nah, ini kan if yang pertama itu kalau kecepatannya, enggak, betul, ke atas. Nah, diem. Di sini, Sub. Diem, bentar. Ini kalau kecepatannya lebih dari nol, artinya kan kita bergerak ke kanan ya ini. Iya. Karena X kan Soalnya semakin besar. X-nya lebih dari nol. Makanya minimum. Nah, di sini elip. Elip kondisinya ketika dia bergerak ke kiri sekarang, Sub. Bergerak ke kiri atau else juga boleh sih. Elip atau else lah. Mana-mana lah ya. Elip self.xspeed itu kurang dari 0, kemudian copy paste itu for-nya sampai ya baris 28 29 lah. Kurang dari Kurang dari 0. Ini nol. kita bergerak ke kiri ya. Mhm. Titik 2 jangan lupa, Sub. Oh, iya. Ups. Nah, di copy paste aja 28 29, Ctrl C. Nah, kemudian min-nya diganti jadi max, Sub ya. Nah, kemudian sisinya itu kita nggak pakai yang right, tapi yang apa, Sub, yang kita pakai? Self-rect. Rek, eh, apa namanya? Untuk sisinya itu antara yang self.rect. Ini ya, self.rect.left Ya. sama p.left.right. Nah, p-nya yang right, kemudian rect-nya yang left. Oh. Nah, itu right jadinya. Self-left. Coba deh. Oke, udah. Nah, habis itu sekarang Ini apa ini? platform storage. Nah, ini buat Y-nya kayaknya nih. Oh, if lagi mah. Oh, copy paste aja kalau gitu baris. Ini, Sub. Baris 23 sampai baris 32. Itu dihapus saja yang di bawah itu. Baris 34 sampai 39 dihapus saja. Yang pas juga dihapus ya. Oh, Mhm. pas itu apa ya? Aku nggak tahu itu. Pas itu lewat aja gitu. Pas. Oh, Lewat pas. aja ya. Ya, dia nggak ngapa-ngapain. Oke. Kemudian yang harus dilakukan sekarang, Sub, buat logika untuk Oh, ininya ya, untuk apa namanya? Y-nya. Ya, jadi kita bilang aja if self.y_speed, kecepatan Y-nya lebih dari 0, wow. Ups. atau di copy paste aja baris 27 sebenarnya sampai baris 32, copy paste aja. X-nya diganti jadi Y. Di sini ya. Iya, di situ sejajar sama. Nah, X-nya kalau dia bergerak ke kiri, Y speed. kemudian baris 33 jangan lupa, Sub. Nah, sekarang apakah dia tetap right sama left, Sub? 35, 35. Self.rect apakah dia tetap right, Sekarang jadi itu ya. up sama Dan up apa top ya? Saya lupa juga. Ya, top ya, bukan up. Top sama down ya. Jadi self.rect jadinya top yang antara apa namanya? potong. Ah, potong. Sebentar. Yang ini dulu, Sub, baris 35 yang self.rect.right. Itu tuh di baris 35. Self.rect.right kan itu ada tulisan tuh. No, 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 it's not Oh, that one. Aha. Itu.
Saya ingin tanya, saat Y speed-nya lebih dari nol, dia ke atas atau ke bawah, Sub? Kalau right, Enggak, itu salah, right-nya itu salah. iya kan? Cuman, ya, itu saat Y speed-nya lebih dari nol tuh dia ke atas atau ke bawah? Kalau lebih dari nol ke atas dia. Ke bawah. Karena Y itu semakin besar, semakin ke bawah ya. Kalau di pie game. 0,0 kan di sini. Jadi kalau dia Iya, lebih dari nol, Y-nya lebih besar, dia ke bawah. iya, dia ke bawah. Artinya apa? Oke. Berarti kan yang kita acuannya nanti yang ini dong, Sub. Betul nggak? Jadi yang ini nanti sebelah bawahnya itu akan menjadi yang paling, ini kan semakin besar nih. Yang paling minimum ya. Tapi di sini bukan right, tapi bottom. Jadi self.rect.bottom itu minimum antara sisi bawahnya dengan sisi atas dari platform atau yang disentuh. Nah, itu yang right diganti jadi bottom. Oke. Kemudian minimum antara self.rect.bottom sub dengan Top. p.rect.top. Iya, betul sekali. Nah, kemudian baris 36 dia bergerak ke atas atau ke bawah sub? Kurang dari nol berarti semakin kecil y-nya. Jadi Dia dia ke bergerak. atas. Iya. Nah, kalau dia ke atas yang akan menjadi penumpunya apa nanti? Yang sebelah sini dong. Ini apa berarti? Jadi top. Iya, jadi top. Kemudian ini antara maksimum antara yang top dengan yang bottom Maksimum antara top. dan bottom. Ini berarti salah juga ya. Saya tidak perhatiin tadi. Oke, that's great. Sub. Bentar, Sub. Sekarang apa yang perlu kita lakukan? Habis ini jadi, yang perlu kita udah di draw semuanya, Sub. Apa namanya? Hmm, Eh, pacman.update, bullet.update udah. Pacman.reset, kemudian Barriers bullet.draw. draw. Bulletnya mah belum kita buat. Aduh, saya oleng. Oke. Pacman. Oh, sub, tidak tidak jangan keluar loop, jangan keluar loop mengupdate-nya. Ke bawah. Loh, kok dua kali? Apa ini dah? Iya, ini kok dua kali, sub. Coba, oh ini, oh saya yang Kemarin salah seperti lihat ini. ya. Saya Iya. yang salah lihat ya. Coba ke atas, sub. Terus yang di atas tuh tadi apa? Loop juga kah? Oh, duh, kayaknya saya kurang minum deh nih. Coba ke bawah, sub. Udah bener ya. Saya pikir tadi itu nulis while-nya dua kali. Oh, udah nih, sub, kalau gitu. eh Coba ke bawah lagi. Barriers. Tambah. Pacman.reset. Udah sih ya harusnya, sub. Kemarin data ganti WASD. Coba. Tadi WA sama itu bisa. Voila. Apa ini? Invalid. Line one, sub. Line one. Coba ada line one. Hmm? Loh. Coba di run ulang, sub. Kok bisa salah sih? Apa ini? Ini apa ini? Ini line one tuh ini. Saya nggak tahu. Ini Si users. syntax error. Self.xpeed sama dengan player xpeed. Hmm. Coba lihat ke atas, sub. Apakah ada yang salah dengan yang kita buat Ini ini? apa ini? Yang mana?
Ini Itu saya nggak tahu ini tumben-tumben begini loh. Aneh juga nih ngeliatnya kayak begini ya. Coba ke atas ini mungkin salah ini ya, indentasi tadi. Coba lihat ke atas, ke bawah, ke bawah. Ke bawah, Sup. Oh, bentar. Oh, no, 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 no. Ke atas, Sup. Ah, pantes nih, Sup. Ini ya, harusnya baris, iya, itu buat kondisi X-nya itu. Kan, sekarang Y-nya, Sup. 2324 tuh buat X-nya. eh ini ya. Y-nya belum. Oh ini X Tapi, ya. bentar, Sup ya. Hmm, aduh, Sup, kenapa ya codingannya? Hmm. Fragment rect X itu ini ya. Rect X kurang dari Coba di copy paste Sup, baris 23, 33 sama 34. Kemudian ganti, hmm, ganti X-nya pakai Y, Sup. X-nya pakai ya. Iya. Bukan, Line bukan. 33. Baris 23, 34. Oh, 23, 24. 23, 24. di copy. Mhm. Wis. Bro, it's the same. Belum bisa kah? Iya, errornya sama di sini. Coba saya lihat, Sup. Loh, mana tadi paling? Mhm. Bentar ya, ini bukan win height. Bukan win width.
Oke, Sob. Coba di run. Error. Hmm, Apa ini? Kok line one? bentar, Sob. Temen Chrome coba. Coba, Sob. Syntax error itu apa? Itu ada tulisan yang salah, tapi saya nggak tahu yang mana. Kalau yang ini bisa nggak ya? Sama aja. Oh, Ini kenapa ya, Sob ya? Oke, saya izin bentar dulu, Sob ya. Aduh, yeah. oh my God. What if I copy boom? Terus, ih, wah, keras. Oh no, what is happening?
Halo, Sob. Halo Mas, Oke, terlempar ya? itu Mas, saya ada video di WA. Screennya Oh, kayak blinking gitu Mas. Terus tiba-tiba walah. laptopnya reset gitu. Itu kenapa ya? Itu waktu screen share doang soalnya. Oh iya. Oh iya ya. Bener juga, Sob ya. Saya nggak tahu Hmm. kenapa tiba-tiba kayak gini soalnya. Nge-lag banget nih. Oke deh, Sob. Nggak apa-apa, Sob. Buat hari ini nggak apa-apa, Sob. Saya aja yang share screen. Ya, Gamenya memang agak berat ya. Oke, mana dia? Oke, kita lanjutkan, Sob ya. ya, Hmm. Oke, ini dia. Jadi, di pembelajaran hari ini yang akan dilakukan apa aja? Nah, ini dia. Ya, jadi kita akan membuat sprite terakhirnya itu sprite peluru. Dan kita akan buat musuhnya itu bergerak secara otomatis. Gimana caranya? Kemudian nanti tambahkan logika. Kalau pelurunya mengenai dinding, apa yang terjadi? Kalau pelurunya mengenai musuh, apa yang terjadi? Oke? Oke. Jadi karena pelurunya ini adalah sprite yang punya gerakan sendiri juga, gitu, Sob. Itu artinya kita membutuhkan kelas baru yang punya metode baru. Betul nggak, Sob? Kurang lebih begitu. Artinya apa? Kita akan membuat suatu kelas baru yang namanya kelas apalah gitu. Yang intinya dia itu nanti menggerakkan pelurunya sesuai keinginan kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita juga ingin supaya enemy-nya ini bergerak ke sana kemari. Betul? Secara ya, otomatis tanpa kita kendalikan. Caranya gimana? Ya, itu artinya nanti di enemy-nya, di kelas enemy-nya tepatnya kita tambahkan metode baru lagi. Jadi, atau singkatnya kita buat kelas buat musuhnya yang membuat dan kita buatkan metode baru yang dapat kayak menggerakkan musuhnya itu secara otomatis ke kiri ke kanan tanpa kita kontrol gitu. Dan terakhir, gimana sih caranya nanti supaya ketika pelurunya mengenai temboknya itu nggak menghilang, nggak terbang temboknya. Waduh, aneh banget peluru macam apa itu yang menerbangkan peluru temboknya. Gimana caranya kemudian saat mengenai musuhnya seolah-olah musuhnya menghilang atau mati? Caranya gimana? Itu akan kita bicarakan langsung di coding saja. Oke, Sup? oke. Bentar. Oke, ini dia. Kelihatan nggak, Sup? Kelihatan Hmm, ya? belum, masih browsernya. Oh, sekarang gimana? Ah, udah. Bentar. Ini saya ganti ini dulu. Masih kemarin saya menghapus desa ya. Gantinya pakai MyPad. Oke. Nah, sekarang pertama kita buat kelas enemy-nya, Sup. Nah, kelas enemy-nya ini kita buat dia turunan dari kelas utamanya, yaitu Game Sprite. Habis itu, yang perlu kita lakukan apa? Karena nanti enemy-nya ini kita buat dia bergerak ke kiri ke kanan, kita perlu mendefinisikan gerakan awalnya dulu. Apakah dia ke kiri dengan ke kanan dengan suatu variabel namanya side. Nah, gini, Sob.
Nah, saya ingin membuat gerakannya ke kiri dulu kalau saya. Boleh nggak ke kanan? Boleh. Kalau ke atas, nah nanti boleh juga ke atas. Top sama down itu. Oke? Sup? Ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Pertama, kita buat konstruktornya dengan menambahkan player speed. Ya, kemudian warisi semua apa yang ada di game sprite, baik pakai ini atau pakai super juga boleh. Kemudian bilang self.speed sama dengan player speed. Nah, barulah kita buat metode namanya update. Nah, kenapa namanya harus update? Karena nanti kita menggunakan group, Yusuf. Oke? Jadi bilang langsung dep update self atau enemy-nya. Apa yang terjadi? Nah, seolah-olah nanti ini yang terjadi. Kalau posisi berdasarkan koordinat X atau sumbu X, posisi dari enemy-nya itu kurang dari 540, artinya saya punya layar segini, Sub. Kemudian layar saya itu katakanlah panjangnya itu sebesar berapa? Ini panjangnya sebesar berapa sih di sini? 1000 aja lah. 1000 ke bawah ke kiri, kemudian 1000 ke bawah. Oke, Sub? Atau Ya. 1000 kali 1000. Nah, logika ini bilang saat musuhnya, katakanlah musuhnya ada di sini. Oke. Ini 540 itu saya buat garisnya dulu ya. Kurang lebih nanti di sini Yusuf ya. 540 itu 1000 dibagi 2, 500 berarti di sinilah. Nah, lihat nggak garis-garis yang saya buat ini? Ini Ya. bukan garis-garis halu ya, ini garis-garis beneran. Nah, kalau nanti enemy-nya berada di koordinat kurang dari 540, saya sudah menandai 540-nya itu ada di sini. Oke, ini dia. Pakai yang ini mungkin. Ini 540 nih. Pakai warna hijau, hijau mungkin ya. Ini 540. Oke, Sob. 540. Saya buat keterangan tambahan. 540. Artinya musuhnya di sini dong. Betul nggak, Sob? Oke. Ya. Artinya musuhnya di sebelah sini. Nah, ini musuhnya nih. Ini agak teledor mungkin ya. Ini kita ganti dulu garisnya. Karena teledor. Pakai yang warna ini mungkin ya. Nah, ini katakanlah ini 540 ya. Titik Ya. 540. Nah, saat musuhnya berada di kurang dari 540, kan dia awalnya bergeraknya ke kanan, Sob ya, atau ke kiri lah gitu ya. Ya. Oke, self dot. Nah, artinya apa? Artinya sekarang dia di koordinat ini. Posisi ini terpenuhi. Oke? Dia kurang dari 540. Berarti dia sekarang bergeraknya kemana, Sob? Masih ke kiri ya. Itu yang perlu kita Ya. tanamkan. Nah, dia bergeraknya ke sini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, bentar, self.side-nya menjadi right. Dia pindah ke Bentar. play pindah. No, 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 no. Itu bukan logika yang saya atur. eh oh iya, betul. Nah, jadi, sub, kalau nanti dia bergeraknya, kan awalnya dia ke kiri ya. Oke? Dia ke Ya. kiri. Nah, kemudian posisi ini terpenuhi, maka ketika dia bergerak koordinatnya kurang dari 540, berarti dia di sini, maka dia akan menjadi ke kanan. Nah, artinya dia yang awalnya ke kiri dan posisi ini sudah terpenuhi, dia secara otomatis langsung ke sini, Sub. Oke? Karena posisi ini sudah terpenuhi. Ingat itu ya. Oke, Sub? Oke. Oke. Artinya lebih logis saya tadi maunya naruhnya harusnya di sini ya supaya lebih logis. Nah, kemudian kalau dia enemy-nya ini berada pada koordinat lebih dari win width kurang 85, katakanlah janganlah 85, 100, 1000 kurang 100, 900, artinya 900 itu katakanlah mungkin di sebelah sini lah ya, Sup ya, di sebelah sini gitu. Oke? Nah,
Tadi kan saya sudah bergerak ke kanan nih. Oke, Sup? Iya. Nah, artinya sekarang gerakan saya itu masih ke sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, sekarang saya ada validasi lagi. Kalau nanti posisinya lebih dari 800, sorry, 1000 dikurangi 100 itu 900. Lebih dari ini artinya nanti ada kemungkinan posisi saya itu seperti ini, menembus gitu ya. Menembus ini, gitu, Sup. Menembus, betul nggak? Betul ya? Iya. Paham nggak? Nah, saya nggak ingin hal ini terjadi. Saya nggak ingin dia tembus. Artinya apa? Saya ubah lagi side-nya yang awalnya tadi menjadi kanan. Ini nih side-nya yang tadi. Aduh, ini side yang tadi. Ini yang side yang tadi kanan. Nah, sekarang ganti. Kalau dia sudah melebihi posisi itu, maka jadikan dia ke kiri lagi. Nah, gitu, Sob. Oke? Nah, jadi nanti batasnya sekarang, ini kalau gerakan awalnya di sini ya. Jadi mungkin supaya nggak bingung, ini saya hapus aja ini. Jadi tadi awalnya ketika dia dia posisi awalnya di sini, dia bergeraknya ke kiri. Nah, nanti saat kurang dari 540 berarti kan seolah-olah dia menembus ini, Sup ya. Dia menembus ini kalau kurang lebih ke sini lah gitu. Betul ya? Ke sini. Iya. Nah, itu nanti tolong jadikan dia kalau seperti ini menjadi ke kanan. Gitu, Sup. Paham? Jadi gerakannya ke kiri dan ke kanan. Paham? Ini Iya. 900. Oke. Nah, habis itu apa? Untuk ini hanya pembelokan side ya atau pergantian side. Gerakannya gimana? Kita harus bilang kalau nanti side-nya sebelah kiri, apa yang terjadi kalau ini sebagai side-nya? Yang terjadi itu adalah X-nya dikurangi. Maksudnya gimana? Ya kita perkecil. Artinya kalau side-nya itu adalah sebelah kiri, dia bergeraknya itu ke kiri, Sub. Oke? Jadi yang diperhatikan ini side-nya sekarang dia bergeraknya ke kiri dong, betul nggak? Iya. Betul ya? Nah, kemudian kalau side-nya bukan ke kiri, ini harusnya saya spesifikasi jadi if lagi self.side sama dengan right. Itu berarti kita tambah kecepatannya. Artinya apa? Ketika dia sudah berpindah dari kiri side-nya ke kanan, maka kecepatan atau sumbu X-nya sekarang berubah menjadi plus. Gitu. Oke, Sob? Iya. Paham ya? Kan X-nya ditambah. Iya, X-nya ditambah, betul sekali. Nah, itu untuk yang bergerak secara otomatis. Nah, sekarang kita ingin membuat ini semua berfungsi, ya caranya kita perlu pertama membuat grup untuk monstersnya dengan cara namakan dia beginilah. Monster sama dengan sprite.group. Oke, Sup? Iya. Habis itu, cara menambahkannya gimana? Kita perlu membuat banyak sekali di sini saya buat monsternya 1, 2, sampai 6. Ini posisi-posisinya nanti Yusuf atur. Jadi nanti kalau dia posisinya begini, Sub, dia nanti kemudian 540 itu kan tadi saya gambarkan di sini ya. Katakanlah di sini. Nah, nanti saat Yusuf menaruh posisi musuhnya itu di sebelah sini, maka dia tetap akan ke kiri, nggak akan ke kanan. Oke, tergantung koordinat awalnya soalnya. Oke, Sub? Nah, Iya. saya kebetulan menaruh semuanya itu di sebelah kiri di sini. Ini nih. Nah, semuanya itu ada di sebelah, sorry, ada di sebelah kanan Kanan. layarnya nanti. Oke. Nah, ini objeknya saya buat. Kemudian jangan lupa ditambahkan ke dalam grupnya. Habis itu apa? Habis itu ini kita pakai WASD juga nih. Saya tertarik jadinya ya. Mhm. Right. Ini lab. Bener nggak ya? Labnya kita I pakai A ya. A. Iya. Oke, kemudian right-nya kita pakai S ya. Pakai D. Salah. D. Kemudian apa lagi, Sob? Up-nya kita pakai Tab-nya W. W. Kemudian apa, Sob? Down-nya S. Space. Hah? Oh ya, Down-nya pakai daunnya S.
S. Betul. Oke. Ini dia. Nah, habis kita membuat enemy-nya, grupnya juga, jangan lupa sub. Pertama kita harus, nah ini dia, monsters.update supaya update-nya pergerakannya itu diupdate setiap iterasi. Kemudian monsters.draw di window. Nah, draw ini ingat dia berasal Buat dari kelas nempel game game sprite-nya. Iya, ditempel betul sekali. Mana dia game sprite? Game sprite mana Anda? di Oh, atas. sorry sub. Ini yang perlu saya jelaskan. Jadi apa namanya? Ada metode khusus yang memang itu milik grup sendiri, tanpa perlu kita definisikan di kelas, namanya draw. Ini dari Pygame khusus. Ya, makanya bullets.draw ini nggak ada di dalam kelas. Hmm, Semuanya nggak ada ya. dari Pygame. Iya, ya. Jadi itu ketika kita menggunakan grup. Nah, kalau reset ini untuk menempel gambarnya. Nah, ini menempel gambarnya untuk setiap iterasi. Nah, kalau draw ini ngapain? Nah, ini kayak apa ya? Kayak reset, kayak membleed, cuman memang fungsinya namanya bukan bleed, tapi namanya draw. Oke? So, Oke. nah, habis itu apa? Kita buat kelas yang kedua namanya adalah kelas bullet. Dia terdiri dari hampir sama kayak enemy-nya. Ini kita copy paste aja, tapi side-nya nggak perlu ada. Tetapi bedanya itu apa? Di update-nya, karena pelurunya ini kita nanti gerakannya dia ke kanan doang, gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah self.rect.x tambah sama dengan self.speed. Dia akan bergerak ke kanan doang. Kemudian ketika kita ingin dia seolah-olah tidak ada di dalam atau hilang ketika menembus sudah di luar layar, maka kita perlu atur logika if self.rect.x lebih dari win width plus 10, maka self.kill. Nah, ini perlu ditulis, Sub. Ya, ini perlu ditulis. Kenapa saya bilang demikian? Kan nanti layar kita begini ya. Misalnya pelurunya itu nanti menembus layar. Artinya dia di sebelah sini, katakanlah, Sub. Dia di sebelah, saya gambar aja. Dia di sebelah sini. Oke? Dia di sebelah sini. Nah, ini nanti, kok gini sih peluru? Ya udah gini aja deh. Eh, ah, agak aneh ya. Nah, ini Sub, pelurunya ini ketika menembus dinding, oke. Kalau Yusuf nggak atur self.kill-nya, dia akan tetap berjalan entah kemana. Infinity lah intinya. Apa sebabnya nanti kalau seperti ini banyak banget memori yang dihabiskan. Sehingga meskipun tidak kelihatan, kita harus bilang self.kill. Dia masih ada ya jadi. Iya, Cuman dia nggak masih kelihatan. aja. Aneh banget kan? Ya, yang Iya. yang asli aja nggak seaneh itu. Kita membuat game yang aneh banget lah. Jangan sampai seperti itu, Sob. Oke? Iya. Oke. Habis itu, ini update pelurunya. Habis itu gimana? Kita pakai warna hijau lah. Oke, ini dia. Habis itu, kita buat juga grup untuk ini, Sob. Bulletnya. Nah, tetapi bullet ini kan khusus milik player ya. Jadi pendefinisiannya itu bukan di sini, Sob. Boleh sih sebenarnya di sini ya kita definisikan. Tapi kita memanggilnya supaya langsung, kita memanggil dan menambahkannya ke grup di sini. Jadi buatkan nanti playernya nama metodenya depfire. Kemudian buatkan, nah ini objek pelurunya. Kita buatkan, lah ini kok ada DC? Wah, saya nggak pernah ke DC. Bentar, sob. Ini bakal error nih kayaknya. Oh, DC semua lagi. Oh my God. Oke. Control F. Kontrol, ya udah nggak apa-apa, Guys. sob. Nggak apa. Manual. Ya udah kontrol F aja lah ya. Oh tapi di DC banyak aja. Kondisi ya. menjadi C doang. Oke, udah, sob. Thank you, sob ya. Kemudian apa, sob? Kita tambahkan ke grup ya. Nah, habis itu jangan mengatur logikanya di sini. Ya, logikanya kita atur di sebelah di dalam while loop-nya. Jadi kita bilang kalau nanti terjadi
tabrakan antara dua buah grup, yaitu monsters dan bullet, maka dua-duanya true atau kedua-duanya hilang. Ya, seolah-olah pelurunya tertanam di dalam musuh, musuhnya itu meninggoy. Gitu ya, Sob ya. Habis itu monstersnya diupdate. Ingat update itu kan untuk menggerakkan saja, bukan untuk ini ya. Jadi ini gerakan monster yang belum meninggoy aja. Oke, Sob. Kemudian di draw. Di draw ke window. Nah, habis itu kalau terjadi tabrakan antara bullets dengan barrier, yang hilang tuh bulletsnya, Sob ya. Yang true itu bulletsnya. Bukan dindingnya yang copot, bukan. Hmm. Agak aneh nanti. Ya. Kemudian ini false dindingnya. Nah, ini untuk logikanya. Nah, sekarang kita pasang supaya lebih lengkap, supaya lebih keren, kita buat sesuatu seperti ini. Kalau nanti terjadi bentrokan antara Pac-Man dengan Monsters, maka kita kalah. Dua-duanya nggak hilang, tapi kita kalah. Finishnya jadi true, yang awalnya false. If not finish, berarti if not true, maka false. Ini akan selesai. Apa yang terjadi? Kita buat suatu gambar, muat dia dulu, ini gambarnya. Kemudian kita isi screen atau window kita dengan warna ini. Habis itu kita tempelkan gambar yang sudah kita muat tadi dengan skala yang kita inginkan. Nah, kalau yang ini tuh ukuran ini sebenarnya relatif juga ya, tapi pakai ini aja, ini langsung ke pembagian kayak seolah-olah ini cocok nih gitu. Ini fit gitu. Habis itu apa? Kalau kita menang tuh terjadi ketika apa? Pac-Man-nya berhasil All menyentuh lights. final sprite-nya. Ya, Hmm. jadi finishnya juga true, gambar apa yang ingin ditampilkan silahkan. Nah, setelah semua ini, jangan lupa diupdate per iterasinya, Sob. Oke? Nah, sekarang saat kita run, ini yang terjadi. Semoga nggak error. Oke, ini dia, Sob. Saya lebih suka begini sih kalau ini. Ini agak... Ini kita pakai Rendit aja, Sob ya. Rendit. Misalnya kecepatannya yang agak ekstrim lah. 20 sampai... Ini diacak nanti. 50. Nggak menang-menang kita nih. Ya, tapi kita punya Hmm. peluru jadi aman lah. Nanti tekan Alt ya Yusuf ya kalau mau memilih sekalian begini. Tekan Alt sambil dipilih-pilih. Hmm. Kemudian ini kita run. Nah ini acak gerakannya. Wah ini agak lambat nih. Kita pakai 100 saja Sob kalau gitu. Tidak menantang ya. Hmm. Kemudian 20-nya kita ganti aja pakai 30. Ctrl S. Nah, oke. Nah Yusuf. Oke. Nah Yusuf tahu kenapa ini tembus tuh? Karena ini kan tembus ya. Betul Iya. nggak? Tembus dindingnya kan? Ini karena dia nggak bisa mengikuti apa ya kecepatan dari iterasinya. Ya, kecepatan dari monsternya tidak bisa mengikuti kecepatan iterasinya. Nanti kalau Yusuf mau, ini buat aja dia semakin cepat. Pakai ini, jangan satu juga lah. 10. Oh, oh jangan tuh jangan begini ya. Pakai yang lebih halus saja. 100 saja lah. Itu kita ngapain ya? Ah, ini lebih lambat ya, karena 100 bagi 1000 semakin lambat. Ya udah pakai 50 aja lah ya. Hmm, 100 kelebihan, pakai 50 juga lah. Oke. Nah, sekarang kita mainkan gamenya. Loh, kok tak ISO pantas saya pakai WASD. Ini terlalu lambat ternyata. Player speed. Ini kita tambah player speed-nya jadi pakai 20 aja mungkin ya. Untuk 25 aja, Sob.
supaya lebih tertantang juga. WASD. Oke, ini dia sub. Nah, space-nya nanti mengeluarkan tembakan. Tada, gitu sub ya. Nah, itu menghilang seolah-olah. S, kita tekan S, kemudian spasi. Aduh, kok saya agak keliru ya jadinya. Aduh, ya udah itu sub. Ini dia game over. Ya, Oke. sub. Oke, nanti ini dipelajari sub ya. Aduh, tadi maaf banget sub saya. Aduh, Iya, nggak apa Mas. pusing. Aduh, asli. Di Oke, punya saya ada error ya. itu Yusuf 4P, apa namanya? Pac-Man update. RAM laptopnya berapa sub? 16. Wuh, tinggi banget. Iya, Kok kalah harusnya laptop saya? harusnya besar. Tapi kok malah Ini nge-lag. itu gamenya apa aja itu? Astagfirullah. Saya aja Dian 8 bisa loh nggak nge-lag. Itu gamenya apa aja sih Yusuf nih? Kalau nge-lag sampai restart gitu. Oke, ini saya bagiin filenya ya di WhatsApp. Nanti Yusuf silakan modifikasi dengan cara tambahin dinding mungkin ya. Saya pikir itu RAM-nya 8 loh kayak saya. Kemudian gamenya gede-gede. 16 ya. Wah, keren banget lah. Unexpected ya. Bentar, Sob. Oh, ini kenapa? Itu kayaknya gamenya Yusuf terlalu banyak yang dibuka. Atau kalau Oh, iya, atau kalau enggak ada apa namanya aplikasi yang lumayan berat dan berjalan kayak editing video atau apa gitu ya. Biasanya sih gitu, Sob ya. Mac update. Kalau Oke, nggak Sob. share screen sih nggak apa. Oke. Sampai di sini, Sob ya, untuk materinya. Iya. Ada yang mau Yusuf tanyakan, validasi? Hmm, tadi untuk Yusuf berarti. fungsi apa namanya? Ya, ya. Naik atas ke bawahnya. Ya. Oh, yang musuhnya. Eh, Iya. Sob, yang musuhnya. Halo, halo, Sob. Halo? Iya. Ya, yang musuhnya ini nanti ditambahkan aja, Sob. Ya, cuman batasnya require berarti ya. Jadi if gitu. Kemudian nanti atau dibuat musuh yang kedua. Saya sarankan sih buat musuh yang kedua. Kalau nggak salah saya pernah nyoba. Buat kelas yang kedua, enemy 2. Nah, ini nanti dia side-nya itu top. Gerakan ke atas, kemudian depth update-nya itu Y. Oke, bergeraknya pada titik tengah Y-nya, kemudian ini Y. Ini diganti width-nya jadi height. Itu sob. Kenapa kenapa harus begini? Nah, ini right-nya menjadi kalau right itu kan semakin besar. Nah, kalau Y itu dia semakin besar ke bawah ya, bottom berarti. Oke, left-nya semakin kecil berarti kalau Y itu top. Kalau dia top, ini yang terjadi. Kalau dia selain Tidak top, top. ya tidak top. Ya. Ya, oke deh. Saya ngikut ya. Oke, gitu Sob ya. Nah, ini kenapa kemarin kalau nggak salah saya sudah nyoba membuat update apa depth metode update 2. Dia nggak bisa, Sob. Kenapa? Memang karena kita menggunakan grup harus namanya metode update. Kemudian satu update itu untuk satu gerakan, yaitu maksudnya satu arah gitu, horizontal. Jadi kalau mau membuat yang lain mungkin buat kelas yang kedua yang gerakannya vertikal. Gitu, Sob. Oke. Oke. Nah, ini nanti kemudian buat
ya sama lah kayak ini buat Monsters 2, buat apa objeknya, posisinya di mana, nanti jangan lupa dikasih update, kemudian di draw. Habis itu buatkan logika lagi. Ah, kok ada banyak ya? Iya, ya. Karena di game, kalau game developer tuh memang kerjaannya mengatur logika-logika seperti itu ya. Ya, itu aja, Sob. Ya, ini Iya. untuk gerakannya. Saya harap nanti Yusuf mencoba ini, karena nanti apa ya, di executable file itu apa ya, kayak kita harus memastikan semuanya itu kan berjalan dengan benar. Nah, Yusuf artinya harus sudah mencoba gamenya gitu. Sehingga saya harap ya Yusuf nanti bertanya, oh saya sudah membuat metode ini dan tapi kenapa nggak bisa? Nah itu sih tadi harapannya ya. Cuman sudah dibedah sedikit, oke lah. Oke Sob ya. Iya. Oke ada lagi, silahkan Sob. Saya save dulu deh. Ini Yusuf gamenya apa aja Sob? Kenapa? Gamenya apa aja kok di videonya tuh nggak gerak banget nih. Eh, apa ya? Game yang udah keinstall maksudnya. Iya yang udah keinstal. Agak besar sih game-game saya. Iya nih nge-lag banget nih kayaknya Yusuf. Tapi waktu screen share doang ya. Waktu nggak screen share gitu Oh, bisa. oh aman berarti Mungkin ini mungkin masalah zoomnya ya. di Yang zoomnya berarti. zoomnya Oke, agak ngebug zoomnya mungkin. yang bermasalah ya, iya. Oke, Sup, kalau gitu ya. Thank you. Ya, saya ada jeda jam segini, tapi ini nggak menentu, Sup. Karena ini jedanya sampai 14.30 saya ngajar lagi. Oke. Oke. Thank you banget, Sup ya. Dan maaf banget tadi, aduh, Gak keteledoran. apa mas. Nanti untuk kesimpulannya dulu, hari ini kita sudah melakukan apa saja. Jadi kita sudah menambahkan musuh, kemudian eh, musuhnya kita gerakkan secara otomatis. Habis itu kita sudah menambahkan peluru, pelurunya dan logikanya ketika dia menembus dinding, sorry, menembus layar dia hilang. Ketika sama musuh dia dua-duanya hilang, dinding dia yang hilang pelurunya. Gitu, Sob. Nah, untuk gerakannya nanti saya harap Yusuf mencoba-coba gimana caranya. Kemudian sih ada kemarin satu siswa yang bertanya, saya ingin membuat musuhnya itu mengejar saya, Kak. Bukan bergerak itu. Nah, itu pakai fungsi matematika nanti, ya. Dan saya kemarin sudah buat itu cuman agak kurang menarik aja sih karena dia melanggar beberapa logika gitu, Sob. Ya. Ada yang mau Yusuf validasi? Ada? Eh, bikin game kayak yang procedurally generated gitu gimana ya? Prosedur apa? Kayak setiap kali ngeload gamenya gitu, misalnya posisi temboknya beda, posisi Oh, musuhnya itu beda. oh iya ya, pakai pakai gerakan random. Itu pernah juga saya buat cuman nggak berhasil, Sup. Nanti saya coba cari ya solusinya. Ya, kemarin saya tertariknya juga gitu. Membuat labirinnya tuh berubah-ubah kan? Iya. Iya, bisa kok, bisa. Cuman kemarin saya masih pakai yang konvensional ya caranya. Nanti kita coba yang modern dengan pakai grid mungkin. Bagus pertanyaannya ya. Hmm. Oke, oke. Oke, Sup. Kalau gitu Oke. cukup ya. Iya. Thank you banget dan sampai jumpa di minggu depan ya. Oke. Makasih, Mas. Bye bye. Sama-sama.